dongeng, dan legenda. Legenda Fenrir adalah salah satu cerita paling penting dalam mitologi Nordik, khususnya terkait dengan peristiwa Ragnarök, kiamat menurut kepercayaan Nordik. Fenrir adalah serigala raksasa yang sangat ditakuti, dan perannya sangat penting dalam kehancuran dunia para dewa. Asal-usul Fenrir. Fenrir adalah anak dari Loki, dewa tipu muslihat, dan Angrboda, seorang raksasa perempuan. Fenrir adalah salah satu dari 3 anak yang dilahirkan oleh pasangan ini bersama dengan Jormungandr, ular Duniel, penguasa dunia orang mati. Ketiga anak ini sangat ditakuti oleh para dewa Aesir karena ramalan yang mengatakan bahwa mereka akan membawa kehancuran pada para dewa. Fenrir, sebagai seekor serigala raksasa, tumbuh dengan sangat cepat dan kekuatannya luar biasa. Hal ini membuat para dewa, termasuk Odin, sangat khawatir bahwa Fenrir akan menimbulkan bencana besar. Upaya mengikat Fenrir. Karena Fenrir tumbuh menjadi semakin kuat dan sulit dikendalikan, para dewa Aesir berusaha mengikatnya untuk mencegahnya menyebabkan kerusakan. Mereka menciptakan beberapa rantai untuk menahan Fenrir, tetapi setiap kali serigala itu mampu mematahkan rantai tersebut. Akhirnya, para dewa meminta bantuan para kurcaci yang menciptakan rantai ajaib bernama Gleipnir. Rantai ini terbuat dari bahan-bahan yang sangat luar biasa, suara langkah kucing, akar gunung, urat beruang, nafas ikan, dan air liur burung. Meski tampak seperti sutra, Gleipnir memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Namun, Fenrir mencurigai niara dewa dan menolak diikat, kecuali salah satu dari mereka bersedia meletakkan tangannya di mulutnya sebagai jaminan bahwa dia akan dilepaskan. Dewa perang dan keberanian setuju untuk melakukannya. Ketika Fenrir akhirnya menyadari bahwa dia tidak bisa lepas dari Gleipnir, dia menggigit dan memutuskan tangan Tyr. Fenrir dan Ragnarök. Ramalan para dewa menyebutkan bahwa Fenrir akan memainkan peran penting dalam peristiwa Ragnarök, akhir dunia dalam mitologi Nordik. Pada saat itu, Fenrir akan terbebas dari Gleipnir dan menyerang para dewa. Yang paling terkenal adalah ramalan bahwa Fenrir akan membunuh Odin, pemimpin para dewa. Fenrir menelan Odin dalam pertempuran terakhir mereka, tetapi akhirnya putra Odin, Vidar, akan membalas kematian ayahnya dengan membunuh Fenrir. Vidar menggunakan sepatu khusus yang terbuat dari potongan kulit, yang memungkinkan dia untuk membuka rahang Fenrir dan mengalahkannya. Makna Fenrir dalam mitologi Nordik. Fenrir melambangkan kekuatan liar dan destruktif yang tidak bisa dikendalikan, bahkan oleh para dewa. Dia adalah simbol dari kekacauan dan kehancuran yang pasti terjadi, meskipun para dewa berusaha sekuat tenaga untuk mencegahnya. Dalam konteks Ragnarök, Fenrir mewakili kekuatan alam yang tidak dapat dihentikan, yang akan menghancurkan tatanan dunia yang ada. Meski Fenrir adalah ancaman besar, kisahnya juga mengandung pelajaran tentang keterbatasan kekuasaan dan kemampuan manusia, atau bahkan para dewa dalam menghadapi takdir. Para dewa berhasil mengendalikan Fenrir untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya nasib tak bisa dihindari. Penjelasan tambahan. Fenrir sering dianggap sebagai personifikasi dari kekacauan dan kebebasan tak terkendali. Dalam banyak interpretasi, Fenrir adalah kekuatan alam liar, seperti badai atau bencana, yang tak bisa diatasi oleh siapapun. Keberadaan Fenrir menantang otoritas para dewa, terutama Odin, yang selalu berusaha mengendalikan takdir. Kisah ini juga memiliki elemen tragis di mana para dewa mencoba menghindari ramalan, tetapi justru tindakan mereka berkontribusi pada terjadinya takdir tersebut. Fenrir mungkin telah menjadi ancaman karena pengucilan dan pengkhianatan yang dialaminya, yang membuatnya membenci para dewa. Fenrir adalah salah satu karakter paling kompleks dalam mitologi Nordik, mencerminkan ide tentang kekuatan yang tak terkendali, takdir, dan kehancuran yang tidak bisa dihindari, menjadikan kisahnya penting dalam memahami akhir dunia menurut kepercayaan bangsa Viking. Melanjutkan kisah Fenrir dalam mitologi Nordik, ada beberapa elemen kunci yang memperdalam pemahaman tentang peran Fenrir, terutama dalam kaitannya dengan tema kehancuran dan kebangkitan kembali dunia setelah Ragnarök. Ragnarök adalah puncak dari segala konflik dalam mitologi Nordik, di mana pertempuran besar terjadi antara para dewa Aesir dan raksasa. Fenrir adalah salah satu makhluk utama yang terlibat dalam perang ini. Ia terbebas dari rantai Gleipnir yang selama ini menahannya dan mengamuk di medan perang. Fenrir membalaskan dendamnya kepada Odin, dewa tertinggi Aesir,
karena sebelumnya Odin bersama para dewa lain mencoba menahannya dan merampas kebebasannya. Dalam pertempuran yang menentukan ini, Fenrir akhirnya membunuh Odin dengan menelannya hidup-hidup. Aksi ini dianggap sebagai puncak dari kehancuran, karena Odin adalah pemimpin dan pelindung utama para dewa. Setelah membunuh Odin, Fenrir sendiri menghadapi nasib yang tak terhindarkan. Ia putra Odin, yang dikenal sebagai dewa balas dendam dan keheningan, menghadapi Fenrir. Dalam ramalan, disebutkan bahwa Vidar akan membunuh Fenrir dengan cara yang unik. Dengan sepatu khusus yang terbuat dari kulit yang dikumpulkan selama bertahun-tahun, Vidar menginjak rahang bawah Fenrir, merobek mulutnya, dan menusuk hatinya. Fenrir pun mati di tangan Vidar sebagai pembalasan atas kematian ayahnya. Simbolisme Fenrir. Fenrir dalam mitologi Nordik menyimbolkan kekacauan dan kehancuran alam. Sebagai serigala raksasa yang tak bisa dikendalikan, Fenrir melambangkan kekuatan liar yang tidak bisa dijinakan, meskipun para dewa berusaha keras untuk menahannya. Ada beberapa lapisan simbolik yang menarik dalam kisah Fenrir. 1. Ketidakberdayaan terhadap takdir. Salah satu tema utama dalam kisah Fenrir adalah ketidakmampuan para dewa untuk menghindari ramalan. Meskipun mereka melakukan berbagai upaya untuk mengikat Fenrir dan mencegahnya dari membunuh Odin, pada akhirnya takdir tersebut tetap terjadi. Hal ini menyoroti bahwa bahkan dewa pun tak dapat lepas dari takdir yang sudah digariskan. 2. Hubungan dengan alam liar. Fenrir juga mencerminkan alam liar yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia atau dewa. Dia adalah kekuatan alami yang sangat kuat, seperti badai atau gempa bumi, yang menentang upaya manusia untuk menaklukkannya. Dalam mitologi Viking, alam sering dilihat sebagai sesuatu yang tidak bisa diprediksi dan bisa menghancurkan dalam sekejap. 3. Kebangkitan setelah kehancuran. Meskipun Fenrir dan banyak dewa besar tewas dalam Ragnarok, mitologi Nordik juga menyebutkan kebangkitan dunia setelah kehancuran total. Dunia baru akan muncul, dan generasi baru dewa serta manusia akan hidup kembali. Dalam konteks ini, kematian Fenrir adalah bagian dari siklus kematian dan kelahiran kembali, yang merupakan inti dari kepercayaan Viking. Meski dunia lama hancur, kehidupan terus berlanjut dalam bentuk yang baru. Keturunan Fenrir, Skull dan Hati. Fenrir bukan satu-satunya serigala dalam mitologi Nordik. Dia memiliki dua anak, Skull dan Hati, yang juga memiliki peran penting dalam siklus kosmis. Skull mengejar matahari, sementara Hati mengejar bulan. Pada saat Ragnarok, kedua serigala ini akan berhasil menangkap dan menelan matahari dan bulan, menyebabkan kegelapan total di dunia yang menjadi salah satu tanda bahwa kiamat telah tiba. Pandangan Fenrir dalam masyarakat Viking. Bagi masyarakat Viking, cerita tentang Fenrir bukan sekadar kisah mitologis belaka, melainkan cerminan dari ketakutan dan pemahaman mereka tentang dunia. Alam yang keras, kondisi kehidupan yang tidak menentu, serta perang yang sering terjadi, semuanya tercermin dalam kisah Fenrir dan Ragnarok. Para Viking percaya bahwa kehidupan penuh dengan tantangan, dan meskipun kehancuran tidak dapat dihindari, yang paling penting adalah bagaimana seseorang menghadapi takdir tersebut dengan keberanian. Kesimpulan. Fenrir adalah salah satu karakter paling menonjol dalam mitologi Nordik, karena perannya yang sangat besar dalam peristiwa Ragnarok dan simbolismenya yang kuat. Dia menggambarkan kekuatan alami yang tidak bisa dijinakkan, serta ketidakmampuan para dewa untuk melawan takdir. Kehancuran yang dibawa Fenrir adalah bagian dari siklus kehidupan dan kematian, yang berakhir dengan kelahiran kembali dunia yang baru. Dengan kematiannya di tangan Vidar, Fenrir melengkapi takdirnya, tetapi tidak sebelum ia membawa kehancuran yang besar pada para dewa. Fenrir tetap menjadi salah satu figur mitologis paling ikonik, mewakili kekuatan, kebebasan, dan ketidakberdayaan di hadapan kekuatan kosmik yang lebih besar. Melanjutkan kisah Fenrir dan memperluas maknanya dalam mitologi Nordik, kita dapat menyoroti beberapa aspek penting yang memperkaya pandangan tentang karakter ini serta perannya dalam mitos kosmis Viking. Peran Fenrir dalam mitologi yang lebih luas. Dalam mitologi Nordik, Fenrir tidak hanya memainkan peran kunci dalam peristiwa Ragnarok, tetapi juga memiliki makna mendalam yang berhubungan dengan hubungan antara manusia, alam, dan takdir. Sifat destruktifnya bisa ditafsirkan sebagai refleksi dari keyakinan bangsa Viking tentang ketidakpastian hidup dan kekuatan alam yang tak terhindarkan. 1. Keterhubungan dengan takdir. Dalam mitologi Nordik, Nornir, penenun takdir, merajut masa depan semua makhluk, termasuk dewa.
Meski dewa-dewa Aesir sangat kuat, mereka tidak mampu melawan takdir yang telah digariskan. Fenrir adalah perwujudan dari kekuatan takdir yang tidak dapat dihentikan, sebuah kekuatan yang bahkan Odin sendiri tidak bisa cegah. Usaha para dewa untuk mengekang Fenrir menunjukkan bahwa meskipun manusia atau dewa mencoba mengendalikan nasib mereka, ada batas yang tidak bisa mereka atasi. 2. Hubungan Fenrir dengan Loki. Fenrir adalah salah satu anak Loki, dewa kekacauan dan penipuan. Hubungan ini sangat penting karena menunjukkan bagaimana kekuatan kekacauan berhubungan erat dengan kehancuran dunia dalam Ragnarok. Loki, yang sering berperan sebagai sosok ambigu antara dewa dan raksasa, adalah tokoh sentral yang berperan dalam melawan tatanan yang dipegang oleh para dewa Aesir. Fenrir, seperti Loki, adalah sosok yang tidak bisa dijinakkan dan menantang otoritas dewa. 3. Dualitas kehancuran dan pembaruan. Meskipun Fenrir membawa kehancuran besar, termasuk pembunuhan Odin, Ragnarok bukanlah akhir yang total. Setelah kehancuran dunia, akan ada kebangkitan baru dengan dewa-dewa baru dan tatanan dunia yang diperbarui. Dalam konteks ini, Fenrir dapat dilihat sebagai perwujudan dari siklus alam, kematian yang diperlukan untuk kelahiran kembali. Seperti musim-musim yang datang dan pergi, dunia yang lama harus hancur agar yang baru bisa muncul. Ini mencerminkan keyakinan bangsa Viking bahwa siklus hidup dan mati adalah bagian dari keseimbangan kosmik yang tak terhindarkan. Simbolisme Fenrir dalam kehidupan Viking. Bagi masyarakat Viking, Fenrir mungkin dipandang sebagai lambang dari ketidakpastian hidup. Kehidupan mereka seringkali berhadapan dengan bahaya alam, perang, dan kondisi lingkungan yang keras. Fenrir adalah simbol dari kekuatan liar dan destruktif alam, yang bisa datang tanpa peringatan dan menghancurkan segala sesuatu yang dihadapi. Namun, di balik kengerian yang ditimbulkan Fenrir, ada rasa hormat yang mendalam terhadap kekuatan yang diwakilinya. Sama seperti para Viking yang hidup dalam kondisi alam yang keras, mereka menyadari bahwa kekuatan destruktif seperti badai, banjir, atau kematian dalam pertempuran adalah bagian dari kehidupan yang harus diterima, bahkan jika itu tidak bisa dikendalikan. Runtuhnya dunia lama dan kelahiran dunia baru. Setelah kehancuran yang dibawa oleh Fenrir dan peristiwa Ragnarok, mitologi Nordik menyebutkan kebangkitan dunia baru. Dalam dunia yang baru ini, anak-anak dewa yang telah gugur akan muncul sebagai penguasa baru, dan kehidupan akan dimulai kembali di tanah yang bersih dari kehancuran sebelumnya. Beberapa dewa yang selamat, seperti Vidar dan Vali, putra-putra Odin, serta Magni dan Modi, putra-putra Thor, akan mengambil peran dalam dunia yang baru. Kehidupan ini dilambangkan oleh Leif dan Lifthrasir, dua manusia yang selamat dari kehancuran dan akan melanjutkan keturunan umat manusia di dunia yang baru. Dalam konteks ini, Fenrir dapat dilihat sebagai katalis bagi pembaruan dunia. Kehancuran yang dia bawa bukanlah akhir yang final, melainkan awal dari siklus baru yang lebih harmonis dan adil. Meski kematian Odin dan para dewa menandai akhir dunia lama, itu juga membuka jalan bagi dunia yang lebih baik. Representasi dalam seni dan sastra. Fenrir sering digambarkan dalam seni Viking sebagai serigala besar yang sangat menakutkan, seringkali dalam adegan di mana ia tengah bertarung dengan Odin atau para dewa lainnya. Serigala secara umum memiliki makna simbolis yang mendalam dalam budaya Viking, baik sebagai pemburu yang kuat maupun sebagai ancaman yang selalu mengintai. Dalam puisi dan cerita rakyat, Fenrir digambarkan sebagai kekuatan yang sangat destruktif, namun juga tidak bisa disangkal sebagai bagian dari tatanan alam yang lebih besar. Sifat dualistik ini membuat Fenrir menjadi tokoh yang sangat menarik. Ia adalah musuh besar para dewa, namun perannya diperlukan untuk memastikan siklus kelahiran kembali. Warisan Fenrir dalam mitologi modern. Dalam budaya populer modern, Fenrir telah menjadi tokoh ikonik, muncul dalam berbagai bentuk seperti dalam buku, film, dan permainan. Serigala raksasa ini seringkali direpresentasikan sebagai kekuatan tak terkendali atau sebagai simbol kebebasan yang menolak segala bentuk perbudakan atau pengekangan. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam mitologi aslinya, Fenrir lebih dari sekadar penjahat atau kekuatan destruktif. Ia adalah simbol dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Siklus kehidupan, kematian, kehancuran, dan kebangkitan kembali yang tak terelakkan. Kesimpulan akhir, Fenrir adalah salah satu tokoh terkuat dalam mitologi Nordik yang memainkan peran penting dalam kehancuran dan pembaruan dunia.
Dia melambangkan kekuatan alam yang tak terkendali dan takdir yang tak bisa dihindari, bahkan oleh para dewa. Kisahnya menyampaikan pesan tentang keterbatasan kekuasaan, baik manusia maupun dewa, dalam menghadapi kekuatan takdir yang lebih besar. Meskipun membawa kehancuran, Fenrir juga membuka jalan bagi kelahiran dunia baru yang lebih baik. Dengan segala kompleksitasnya, Fenrir adalah representasi dari siklus kosmik yang berkelanjutan. Setelah kehancuran, akan selalu ada pembaruan. Dan dari kehancuran besar akan muncul kehidupan yang baru.